Panggung kejayaan Red Spark, tim bola voli putri Korea Selatan yang pernah mengukir prestasi gemilang baik di level nasional maupun internasional, kini tengah berada dalam situasi yang sangat genting. Apa yang dulu dianggap sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, kini perlahan memudar karena serangkaian kejadian yang tidak terduga. Tim ini, yang pernah dihuni oleh pemain-pemain bintang dan penuh semangat, mulai kehilangan pemain-pemain kunci secara bertahap, menimbulkan pertanyaan besar di benak penggemar dan pengamat. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada faktor lain yang memicu krisis ini? Perjalanan Red Spark yang pernah bersinar terang dan menorehkan prestasi cemerlang kini menghadapi tantangan besar yang menuntut strategi matang dan keberanian dari seluruh jajaran manajemen untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Kisah ini berawal dari kepergian Megawati Hangstri Pertiwi, pemain asing yang telah menjadi simbol keberhasilan dan kejayaan Red Spark selama beberapa musim terakhir. Kontrak Megawati sebenarnya sudah berakhir pada bulan April lalu. Kepergiannya sempat diperkirakan sebagai bagian dari siklus alami pemain asing yang berganti klub demi mencari tantangan baru atau pengalaman berbeda. Megawati, yang dikenal sebagai pemain luar biasa dan sangat berkontribusi besar dalam setiap pertandingan, telah membantu tim meraih berbagai trofi dan menempatkan Red Spark di puncak kompetisi. Kehadirannya bukan hanya soal performa di lapangan, melainkan juga membawa aura dan daya tarik tersendiri yang mampu menarik perhatian publik dan meningkatkan citra tim. Namun, yang menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan adalah setelah Megawati kembali ke Indonesia, satu persatu pemain inti Red Spark mulai mengundurkan diri dari skuad. Cuma 2 hari setelah kepergiannya, Vanya Bukil, pemain penting yang juga dikenal memiliki peran besar dalam serangan dan pertahanan tim, mengumumkan keputusannya untuk pindah ke Liga Italia. Tawaran dari klub lain yang lebih menggiurkan dan peluang tampil di kompetisi yang lebih bergengsi menjadi faktor utama di balik keputusan Vanya. Kepergian ini menjadi pukulan berat bagi tim, mengingat kontribusinya yang konsisten dan perannya sebagai salah satu pemain kunci di lapangan. Tidak lama berselang, giliran Peu Sung Chu, pemain senior dan berpengalaman, yang selama ini menjadi andalan utama, memutuskan pensiun dari dunia voli. Dengan tindakan ini, trio pilar utama, Megawati, Vanya, dan Peu Sung Chu, yang selama ini menjadi motor serangan sekaligus penggerak pertahanan Red Spark, secara resmi meninggalkan panggung pertandingan. Kehilangan ketiga pemain ini tentu memukul stabilitas tim secara signifikan. Apalagi, kabar terbaru menyebutkan bahwa Liedam, pemain muda yang banyak diharapkan sebagai masa depan Red Spark, juga memutuskan mundur dari skuad. Kepergian pemain muda berbakat ini semakin memperpanjang daftar kekosongan di posisi penting dan menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar tim yang pernah berjaya ini? Apakah ada masalah internal yang selama ini tersembunyi? Ataukah situasi di luar lapangan yang memengaruhi keputusan mereka? Berbagai spekulasi mulai bermunculan dari berbagai pihak, menambah ketegangan dan rasa penasaran tentang kondisi sebenarnya yang dihadapi Red Spark saat ini. Salah satu dugaan utama yang beredar adalah bahwa efek domino dari kepergian Megawati menjadi salah satu faktor utama. Kontrak Mega yang sudah berakhir dan perannya sebagai pencetak poin utama di lapangan membuat pemain lain merasa bahwa potensi dan kekuatan tim untuk bersaing di level tertinggi semakin menipis. Mereka mulai merasa bahwa tanpa kehadiran Mega, peluang tim untuk meraih kemenangan besar dan mempertahankan posisi di kompetisi teratas akan sangat sulit. Selain itu, faktor tawaran dari klub lain yang lebih menggiurkan, seperti Vanya yang pindah ke Liga Italia, turut mempengaruhi keputusan pemain lain untuk meninggalkan Red Spark. Hal ini menunjukkan bahwa aspek finansial dan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi menjadi pertimbangan utama mereka. Tidak dapat dipungkiri, ada kemungkinan besar bahwa masalah internal di tubuh Red Spark turut berkontribusi terhadap situasi ini. Isu manajemen tim yang kurang transparan, kondisi keuangan yang tidak stabil, atau suasana di dalam tim yang tidak kondusif bisa menjadi faktor penyebab utama pemain-pemain ini memutuskan untuk pergi. Bahkan, ada yang menduga bahwa ketidakjelasan masa depan dan ketidakpastian di dalam tim menyebabkan pemain-pemain yang masih produktif dan berpotensi tinggi memilih untuk pensiun lebih dini. Keadaan internal yang tidak sehat ini tentu menjadi tantangan besar bagi manajemen tim untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan pemain serta dukungan dari penggemar. Saat ini, manajemen Red Spark dihadapkan pada tugas berat, harus segera mencari dan merekrut pemain pengganti yang sepadan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pilar utama. Membangun kembali tim dari nol bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat, apalagi dalam waktu singkat.
Mereka harus mampu menyusun strategi rekrutmen yang tepat, memperbaiki manajemen internal, serta menciptakan suasana yang kondusif agar para pemain dapat kembali merasa nyaman dan termotivasi. Upaya ini sangat penting agar Red Spark bisa kembali bangkit dan mengembalikan kepercayaan publik serta penggemar yang kini mulai meragukan masa depan tim kesayangan mereka. Krisis ini menjadi pelajaran berharga bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada keberadaan pemain-pemain bintang, tetapi juga pada stabilitas manajemen, suasana internal yang sehat, dan kerjasama seluruh elemen tim. Masa depan Red Spark masih penuh tantangan, tetapi bukan berarti semuanya sudah berakhir. Dengan kerja keras, kebijakan yang tepat, dan ketegasan dalam pengelolaan tim, mereka tetap memiliki peluang untuk bangkit dan meraih prestasi kembali. Kini, saatnya manajemen dan seluruh jajaran tim menatap ke depan dengan tekad membangun fondasi yang kokoh agar badai yang melanda bisa dihadapi dan dilalui dengan keberhasilan. Semua pihak ini menunggu langkah besar dari manajemen Red Spark, dari penambahan pemain baru hingga perbaikan internal. Mereka harus mampu mengubah situasi krisis menjadi peluang emas yang akan mengantarkan tim ini kembali ke puncak kejayaannya. Masa depan tim ini masih terbuka lebar, dan keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan ini akan menjadi bukti kekuatan, ketangguhan, serta semangat juang yang tidak pernah padam. Saatnya mengubah badai menjadi pelajaran berharga dan peluang untuk menciptakan era baru yang lebih cerah bagi Red Spark. Bola voli Asia memanas. Kovo langsung mati kutu usai Federasi Voli Jepang beberkan hal ini dan sebut Kovo pantas disidak. Dunia bola voli Asia sedang menghadapi momen yang sangat menarik dan penuh ketegangan. Federasi Sepak Bola Voli Jepang, dengan sikap tegasnya, menyatakan bahwa mereka siap untuk membuka pintu bagi bakat-bakat dari Asia Tenggara, setelah Federasi Sepak Bola Korea, KOVO, mengambil keputusan yang mengecewakan dengan menutup draft kuota bagi pemain Asia. Pengumuman ini menjadi suatu sorotan besar, tidak hanya untuk penggemar bola voli, tetapi juga untuk seluruh komunitas olahraga di Asia, yang bisa merasakan dampak dari keputusan tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, kabar mengenai kemenangan Wolf Dogs Nagoya atas JT Thunders Hiroshima di perempat final pertama Siliki Jepang 2024-2005 mungkin dianggap biasa oleh orang-orang yang tak mengikuti perkembangan olahraga ini. Namun, bagi komunitas bola voli Asia, hasil pertandingan ini mengandung makna yang jauh lebih dalam. Skor 3-1 tidak hanya mencerminkan keunggulan tim, tetapi menyimpan cerita penting yang mengguncang pandangan dunia terhadap kemampuan pemain asal Asia Tenggara. Pusat perhatian dalam pertarungan ini adalah Rifan Nurmulki, seorang pemain voli berbakat asal Indonesia. Rifan tidak hanya membuat kagum dengan performa gemilangnya yang mengantarkan Wolf Dogs meraih kemenangan, tetapi juga mendapatkan gelar Most Valuable Player, MVP, pertandingan. Ini adalah momen bersejarah yang menunjukkan potensi besar yang dimiliki pemain dari wilayah Asia Tenggara, dan menjadi pertanda bahwa sudah saatnya federasi-federasi olahraga di Asia menghargai bakat-bakat yang mungkin selama ini terabaikan. Pernyataan dari petinggi Federasi Voli Jepang pun tersirat dalam sebuah bocoran ke media, di mana salah satu pejabat tinggi dengan tegas membandingkan pendekatan KOVO yang menutup diri terhadap pemain-pemain Asia Tenggara, dengan sikap terbuka yang diambil oleh Jepang. Kata-katanya penuh sindiran, kami melihat apa yang mereka abaikan. Ini menyiratkan bahwa Jepang siap mengakui potensi yang ada, terlepas dari latar belakang bangsa pemain tersebut. Penting untuk dicatat bahwa KOVO selama ini dikenal memiliki standar yang ketat dan eksklusif dalam memilih pemain asing, lebih memilih mendatangkan pemain dari Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika. Meskipun mereka sempat membuka kuota Asia pada musim 2023-2024 dan mengizinkan bintang-bintang seperti Megawati Hangestri dan Ditara Triwulandari berkiprah di Liga, mereka tiba-tiba memutuskan untuk menutup kembali kesempatan tersebut menjelang musim 2025-2026. Alasan dibalik keputusan ini tidak pernah dijelaskan dengan jelas, tetapi setelah melihat penampilan hebat Rifan di Liga Jepang, keputusan tersebut terasa seperti sebuah penyesalan yang mendalam. Ketika pertandingan berlangsung di Ento Toyota Gose Memorial Gymnasium, markas Wolf Dogs Nagoya, Rifan berhasil menunjukkan kehebatannya meskipun berposisi sebagai middle blocker. Dalam posisi yang bukan posisi aslinya, Rifan menunjukkan serangan yang sangat efektif dengan mencapai 70% efektivitas serangan, melampaui angka yang dicatat oleh bintang Wolf Dogs lainnya, Nimir Abdul Aziz, yang hanya mencapai 61,4%.
Keberhasilannya dalam momen-momen krusial membuatnya pantas meraih gelar MVP. Reaksi dari publik Jepang tidak hanya dihiasi keterkejutkan, tetapi juga ada fakta menarik bahwa media internasional mulai mengalihkan pandangan mereka kepada Rifan Nurmulki. Ini sekaligus memunculkan pertanyaan yang tak terhindarkan. Mengapa pemain dengan bakat sebesar ini tidak mendapatkan kesempatan bermain di Liga Voli Korea? Pihak Federasi Jepang memberikan tanggapan, talenta tidak memerlukan paspor. Mereka lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan pemain di lapangan, alih-alih memandang dari mana pemain tersebut berasal. Sikap terbuka dari Jepang ini kontras dengan pendekatan KOFO yang lebih ketat dan eksklusif. KOFO secara terang-terangan menutup akses bagi pemain-pemain dari Asia Tenggara dan merasa bahwa mereka belum layak, meskipun kenyataannya kini terbukti berbeda. Hasil pertandingan, terutama dengan penampilan Rifan yang bersinar, semakin menunjukkan bahwa KOFO gamble dengan keputusan ini. Jepang, dengan sifat inklusifnya, berhasil menyaksikan potensi yang tidak terlihat sebelumnya. Mereka tidak hanya memperhatikan ukuran fisik atau stereotip, tetapi lebih kepada hasrat dan kemampuan pemain di lapangan. Keberhasilan Rifan sebagai MVP kini memberikan kesempatan bagi Jepang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sukses dalam liga, tetapi juga pionir inklusivitas dalam olahraga ini. KOFO mungkin bisa mengambil langkah mundur dengan menutup slot Asia di musim depan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menutup kenyataan bahwa pemain-pemain dari Asia Tenggara seperti Rifan dan Megawati memiliki potensi yang sangat besar. Keberadaan mereka di panggung internasional tidak bisa diabaikan, dan jika diberikan kesempatan yang sama, mereka bisa bersaing bahkan menjadi yang terbaik. Kisah Rifan Nurmulki bukan hanya sebatas pertandingan satu malam, tetapi merupakan simbol perjuangan dan kerja keras, serta kemenangan terhadap stereotip yang ada. Momen-momen ini kini menjadi pembicaraan utama di seluruh Asia, menyadarkan kita semua bahwa akan ada lebih banyak nama baru yang muncul dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia dalam waktu dekat, bersinar di Liga SV. Dengan mengumumkan kesediaan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi pemain Asia Tenggara, Federasi Voli Jepang menunjukkan sebuah sikap yang progresif. Mereka tidak hanya ingin menjadi liga yang berhasil, tetapi juga ingin menjadi platform bagi potensi talenta muda yang sebelumnya terabaikan. Saat ini, dunia memperhatikan bagaimana pendekatan yang berbeda ini dapat mempengaruhi rute karir banyak pemain muda di Asia. KOFO kini harus menghadapi konsekuensi dari ketidakmampuannya untuk melihat potensi yang ada, dan sebaliknya Jepang telah mengambil langkah yang benar dengan memberi kepercayaan kepada pemain-pemain berbakat dari Asia Tenggara. Semoga ke depan akan ada lebih banyak insiden positif yang memperlihatkan bahwa bakat tidak mengenal batas negara, dan bahwa pemain dari kawasan yang selama ini dianggap sepele bisa memberikan dampak besar di kancah internasional. Hebohkan fans voli. Pyo Sung-ju tiba-tiba bicara sangat sedih usai Megawati resmi tak lagi di Red Sparks, di kontrak Proliga dan klub voli Amerika menjadi kejelasan Mega tak akan kembali ke Korea. Berita mengenai curahan hati Pyo Sung-ju setelah ditinggal Megawati Hangestri telah menarik perhatian banyak pihak. Kepergian Megawati, yang bukan hanya sekadar rekan bermain, tetapi sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga, membuat semua orang merasa sedih. Dalam situasi ini, Pyo Sung-ju yang merupakan pemain andalan dan kapten dari tim voli wanita Korea Selatan, Red Sparks, berbagi perasaannya dalam sebuah wawancara. Dia mengungkapkan bagaimana hidup tanpa Megawati terasa sangat berbeda dan berat. Pyo Sung-ju menyatakan, rasanya benar-benar tidak sama tanpa Mega, mengacu pada Megawati Hangestri Pertiwi, bintang dari Indonesia yang telah menjadi bagian penting dari tim Red Sparks selama 2 musim berturut-turut. Megawati dikenal tidak hanya sebagai pemain yang handal, tetapi juga sebagai sosok yang mendekatkan diri dengan rekan-rekannya, menciptakan ikatan yang lebih dari sekadar partner di dalam lapangan. Hubungan dekat antara Pyo Sung-ju dan Megawati bukanlah suatu rahasia lagi. Meskipun mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, keduanya mampu menjalin hubungan yang sangat akrab. Keputusan Megawati untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks dan kembali ke Indonesia tentu saja menjadi sebuah pukulan emosional bagi tim. Selama 2 musim memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, Megawati menjadi salah satu pemain yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan tim. Dia adalah tipe pemain yang memberikan dampak besar, tidak hanya dari segi statistik tetapi juga energi dan semangat yang ia bawa ke dalam tim. Megawati memiliki aura yang kuat di lapangan, tambah Pyo Sung-ju.
Peran Megawati sebagai opposite hitter sangat krusial. Ketajaman dan kekuatan menyerangnya, ditambah dengan kemampuannya dalam membaca situasi permainan, seringkali menjadi senjata mematikan bagi Red Sparks. Kombinasi serangannya dengan para setter, termasuk kerjasama yang baik dengan Yeom Hon, menjadi salah satu kunci keberhasilan tim dalam mencapai semifinal musim lalu. Pelatih tim, Ko Hee-jin, juga mengakui betapa pentingnya sinergi antara Megawati dan rekan-rekan di dalam tim. Meskipun Megawati adalah pemain asing, ia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, mendekati para staf, dan menjadi sosok yang dikenal dan disukai oleh penggemar. Hal ini menunjukkan bukan hanya kemampuannya di lapangan, tetapi juga sifat kepemimpinannya yang muncul meskipun usianya masih muda. Pyo Sung-ju merasakan bahwa yang paling membekas dari sosok Megawati bukan hanya bakatnya sebagai atlet tetapi juga kepribadiannya yang hangat dan rendah hati. Dia selalu hadir untuk kami, memberikan dukungan saat kami merasa tertekan atau sedih. Dia memiliki empati yang luar biasa, jelasnya. Kehilangan sosok Megawati tak hanya dialami oleh tim, tetapi juga penggemar di seluruh dunia voli Korea. Banyak fans menyayangkan keputusan Megawati untuk tidak kembali dan berharap agar dia bisa tetap bermain untuk Red Sparks. Prediksi buruk tentang performa Red Sparks musim depan banyak beredar, dan Pyo Sung-ju tidak menampik hal itu. Menurutnya, kehilangan Megawati dan pemain asing lainnya, Vanja Bukilic, tentu akan mengubah banyak hal dalam tim. Semua pemain merasakan kehilangan yang mendalam. Pyo Sung-ju berkomentar, "Jika bukan karena kerja keras mereka berdua, kami tidak akan bisa melewati fase semifinal Liga musim lalu. Mereka adalah bagian integral dari kesuksesan kami." Red Sparks kini sudah mendatangkan Wipa Wisong, pemain dari Thailand, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif meskipun mereka harus memulai kembali membangun chemistry dan dinamika baru di dalam tim. Meskipun situasinya tampak berat, Pyo Sung-ju memilih untuk tetap optimis dan melihat masa depan dengan semangat baru. Dia menyadari bahwa dinamika dalam dunia olahraga sangatlah cepat berubah. Kami harus belajar dari pengalaman musim lalu dan tetap bergerak maju. Meski Mega dan Vanja sudah pergi, semangat mereka akan selalu ada di hati kami, ujarnya tegas. Dia menambahkan bahwa tim akan berjuang tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk menghormati para pemain yang telah berkontribusi dalam perjalanan tim. Di akhir wawancaranya, Pyo Sung-ju menyampaikan pesan manis untuk Megawati. "Kalau Mega membaca ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk segalanya. Kau akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kami, dan Red Sparks akan selalu menjadi rumahmu," katanya dengan senyuman yang tulus. Sementara itu, berita lain di dunia voli turut mengangkat sosok Giovanna Milana, seorang pemain voli putri dari Amerika Serikat. Giovanna, yang akrab disapa Gia, sedang mempersiapkan diri untuk berkompetisi di Liga Champions Asia dengan timnya, Petrogas Angels, yang berbasis di Filipina. Ini merupakan pengalaman kedua bagi Gia setelah sebelumnya berkarir di Asia Tenggara, di mana ia pernah bermain di Proliga 2024 dengan Jakarta Pertamina Enduro. Sayangnya, karirnya saat itu harus terhenti lebih cepat karena cedera. Liga Voli Women's Volleyball Champions League 2025 rencananya akan digelar di Phil Sports, Pasig, Filipina, pada tanggal 20 hingga 27 April. Dalam kompetisi ini, Petrogas Angels akan tergabung dalam grup yang sama dengan tim Taiwan, Kaohsiung Taipower, dan Hip Hing dari Hong Kong. Dia akan mengenakan nomor punggung keberuntungannya, yakni 77, yang selalu menjadi simbol semangat dan determinasi dalam dirinya. Tak hanya itu, dia juga akan kembali bertemu dengan mantan rekannya di Liga Voli Korea, Marjana Phillips, yang kini menjadi bagian dari Petrogas Angels. Keduanya pernah saling berhadapan di Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024, saat Giovanna membela Red Sparks dan Phillips berada di tim Gwangju I-Paper Savings Bank. Kini mereka akan bersatu memperkuat tim yang sama dan berusaha untuk membawa Petrogas Angels melangkah lebih jauh di pentas Liga Champions Asia. Selanjutnya, bintang voli asal Vietnam, Tran Thi Thuy, juga akan berpartisipasi dalam VTV Binh Dinh Long An, setelah sebelumnya pernah mengenakan seragam Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam putaran pertama Proliga 2025. Tim asal Vietnam itu akan tergabung dalam grup C bersama Beijing Bai Motor dari Cina dan Saipa dari Tehran, Iran. Dengan berbagai cerita dan perjalanan ini,
dunia voli selalu menghadirkan dinamika yang menarik. Setiap perubahan, kepergian, dan kedatangan pemain baru menambah warna dalam kompetisi ini, tentunya membuat para penggemar semakin antusias menantikan setiap aksi di lapangan. Puncak kehancuran Kovo, Megawati Red Sparks disenggol, GS Chalters mundur, keadilan hukum menjadi balasan setimpal. Hari ini, terjadi sebuah kejutan besar yang mengguncang dunia olahraga, khususnya di kancah voli, setelah munculnya pengumuman dari media nasional mengenai keputusan kontroversial yang diambil oleh Federasi Bola Voli Korea, KOVO. Tim GS Chalters, salah satu tim terkemuka dalam Liga Voli Korea, memutuskan untuk mundur dari Liga Domestik dan beralih ke Liga Voli Jepang untuk musim mendatang. Berita ini tentu saja menambah daftar panjang kecaman terhadap KOVO, terutama setelah perlakuan tidak adil yang dirasakan oleh tim tersebut selama pertandingan KOVO All-Star melawan tim nasional Thailand malam sebelumnya. Ketidakadilan ini semakin dipertegas ketika Federasi Voli Asia, AVC, secara resmi mengeluarkan KOVO dari keanggotaannya. Kekecewaan publik semakin tersulut setelah kabar muncul bahwa KOVO tidak mengakui peran penting Megawati Hangestri Pertiwi, seorang pemain internasional asal Indonesia, yang telah menjadi magnet bagi peningkatan jumlah penonton voli di Korea. Alih-alih mengakui kontribusinya, KOVO malah lebih memberi perhatian kepada Kaya yang menjadi pusat perhatian para penonton. Untuk memahami lebih jauh mengenai polemik ini, mari kita telusuri lebih dalam. Dalam dunia olahraga profesional, khususnya di level nasional dan internasional, Federasi Olahraga memiliki tanggung jawab besar dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, inklusivitas, dan transparansi. Namun, KOVO baru-baru ini menjadi sorotan tajam karena kebijakan dan keputusan mereka yang dinilai merugikan. Para penggemar, termasuk yang setia mendukung pemerintahan bola voli Korea Selatan, merasa kecewa dan tidak dihargai oleh langkah terbaru yang diambil oleh federasi ini. Polemik bermula ketika KOVO mengeluarkan poster resmi untuk sebuah pertandingan eksibisi yang menghadirkan dua tim besar dalam dunia voli wanita, Korea All-Star dan Tim Nasional Bola Voli Putri Thailand. Poster tersebut seharusnya merepresentasikan keragaman dan kekuatan pemain dari berbagai klub yang tergabung dalam K-League. Namun, yang terjadi adalah ketiadaan representasi dari GS Chalters, sebuah klub bersejarah dan kuat di wilayah voli wanita Korea. Ketidakhadiran mereka di poster ini memicu reaksi negatif dari publik. Para penggemar bola voli mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka. Salah satu netizen berkomentar di media sosial, "Sangat aneh, ada 7 tim di divisi putri, tetapi saya hanya melihat 6 yang ditampilkan. Di mana GS Chalters? Kenapa KOVO memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada?" Komentar serupa terus mengalir dari berbagai kalangan, menunjukkan kemarahan kolektif di antara penggemar yang merasa bahwa KOVO telah gagal berperan secara profesional dan adil. Dalam konteks olahraga, setiap klub yang berpartisipasi harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam hal promosi, serta pengakuan atas kontribusi yang mereka berikan kepada liga. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari KOVO mengenai ketidakhadiran GS Chalters dalam materi promosi pertandingan eksibisi. Ketidakjelasan ini justru memperburuk suasana dan semakin memperkuat anggapan bahwa KOVO mengabaikan kritik yang dilayangkan oleh publik. Dalam sepanjang waktu yang bersamaan, media besar Korea seperti KBS News malah memperhatikan lonjakan signifikan dalam jumlah penonton di Liga F musim ini, di mana mereka mencatat rata-rata kenaikan jumlah penonton sebesar 18% dibandingkan dengan musim sebelumnya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari performa gemilang Kim Yeon-kong, salah satu legenda bola voli Korea yang menjalani musim terakhirnya di liga tersebut. Pengakuan atas kontribusi Kim sangat terasa, terutama ketika data menunjukkan bahwa dari 19 pertandingan di divisi putri, 18 diantaranya adalah pertandingan dengan penjualan tiket habis dan melibatkan Pink Speeders, klub tempat Kim bermain. KBS News mengungkapkan bahwa peningkatan popularitas ini diiringi oleh tren kehadiran penonton yang meningkat, yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh seorang Kim Yeon-kong terhadap dunia voli Korea. Namun, KBS juga memberikan catatan penting bahwa dengan pensiunnya Kim, serta hengkangnya pemain asing berbakat seperti Megawati, masa depan popularitas liga bisa terancam. Demikian, pernyataan ini seakan menegaskan bahwa Megawati memiliki peran penting dalam membangun ketertarikan publik terhadap voli di Korea. Kehadirannya tidak hanya memberikan warna internasional pada kompetisi, tetapi juga menunjukkan bahwa popularitas liga tidak hanya semata-mata bergantung pada bakat pemain lokal.
Menyusul kontroversi ini, KOFO perlu mengevaluasi langkah-langkah mereka dengan lebih cermat. Dunia olahraga, terutama yang melibatkan komunitas besar seperti voli Korea, memerlukan pengelolaan yang transparan, inklusif, dan adil kepada semua pihak, tanpa memandang status atau nama besar. Kekecewaan publik bukan sekadar soal poster atau representasi, tetapi tentang rasa dihargai dan diakui. Hal ini merupakan dasar dari keberlangsungan liga profesional dalam waktu lama. Di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, nama Rifan Nurmulki kembali mencuri perhatian publik olahraga, terutama komunitas voli, setelah penampilan luar biasanya di Liga Voli Jepang, V-League musim 2024 hingga 2025. Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi Indonesia, negara asalnya, tetapi juga mempertegas kualitas dan perkembangan karir Rifan di panggung internasional. Keberhasilan Rifan tidak datang dengan mudah. Pertandingan perempat final SV League 2024 hingga 2025, yang berlangsung pada 18 April 2025, adalah momen puncaknya saat bersama tim Wolf Dogs Nagoya menghadapi tim beranggota kuat, Hiroshima Thunder. Dalam pertandingan yang syarat ketegangan ini, kedua tim menunjukkan kualitas permainan yang tinggi, dan Wolf Dogs Nagoya keluar sebagai pemenang. Rifan tampil mengesankan dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai angka 70%, suatu pencapaian yang sangat signifikan pada level kompetisi sekelas Liga Voli Jepang. Keberhasilan Rifan dalam pertandingan ini tidak hanya membuatnya mendapat pujian dari pelatih dan rekan-rekannya, tetapi ia juga meraih penghargaan sebagai Most Valuable Player, MVP, untuk laga tersebut. Julukan Gacor bagi Rifan pun tampaknya sangat layak disematkan berdasarkan penampilan impresifnya. Berkat kontribusi maksimal yang ditunjukkan, tim Wolf Dogs Nagoya berhasil lolos ke babak semifinal, di mana mereka akan bertemu dengan Suntory Bears, juara bertahan dari musim lalu. Tentunya, pertandingan semifinal ini akan menjadi ujian berat bagi Rifan. Namun, optimisme berkembang di kalangan penggemar bahwa ia akan menghadirkan kejutan lagi dengan penampilan cemerlangnya. Kiprah Rifan di Jepang pun mengundang perhatian besar di kalangan pecinta voli, utamanya terkait keputusan KOFO, yang hingga kini belum memberikan kesempatan kepada Rifan untuk ikut serta dalam Liga Voli Korea. Dalam kuota draft Asia 2025 hingga 2026 yang baru dirilis, tidak ada satupun nama pemain Indonesia yang terdaftar, termasuk Rifan. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan serta tanda tanya besar di kalangan penggemar voli tanah air. Jika kita melihat rekam jejak Rifan di Liga Jepang yang memiliki tingkat persaingan tinggi dan sistem pelatihan profesional, seharusnya ia dapat bersaing di Liga Korea. Beberapa pemain Asia lain yang terpilih saat draft pun memiliki rekor yang mungkin tidak lebih baik dibandingkan dengan Rifan. Selain faktor teknis dan skill bermain yang dimiliki, kehadiran Rifan di K-League juga mempunyai potensi besar dari sisi komersial dan popularitas.